Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin, amin ya robbal alamin. Hari ini kita akan belajar tematik lagi bersama Ibu Umi Anggraini SPD. Selamat menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu yang ada di rumah. Semoga dalam keadaan sehat walafiat selalu. Amin, amin ya rabbal alamin. Hari ini kita masih akan belajar pada tema 1, yaitu di subtema 3, pembelajaran 1 dan pembelajaran 2. Mari kita lihat di buku kita masing-masing. Silakan dibuka di tema satunya, yaitu masih diselamatkan makhluk hidup. Nah, di pembelajaran 1 ini kita akan belajar tentang muatan IPA, yaitu tentang pelestarian hewan. Makhluk hidup memerlukan tempat tinggal untuk hidup dan berkembang biak. Ayo, di mana tempat tinggal untuk makhluk hidup? Apa itu? Ya, bisa disebut dengan habitat. Misalnya ada di hutan. Hutan perlu kita lestarikan. Untuk apa? Yaitu agar hewannya tidak punah. Terus tumbuhan tinggal di dalamnya dapat melangsungkan kehidupannya dengan baik. Nah, kenapa keberadaan hewan dan tumbuhan sangat penting dan harus kita lestarikan? Agar 1. Tidak punah, 2. Dapat dimanfaatkan oleh manusia bahan makanannya, dan yang ketiga, menjaga keseimbangan ekosistem antara produsen dan konsumen. Yang keempat, dapat dimanfaatkan sebagai sumber belajar untuk mengembangkan ilmu pengetahuan. Nah, itu tadi yang dimaksud kenapa keberadaan hewan dan tumbuhan harus kita lestarikan. Nah, adapun upaya-upaya yang harus dan dapat kita lakukan untuk melestarikan hewan tersebut. Di sini ada 3. Yang pertama, memahami pentingnya pelestarian hewan. Apa itu? Yaitu kita harus tahu bagaimana cara merawat hewan itu dengan baik. Misalnya jenis makanannya seperti apa, ukuran kandangnya yang harus sesuai dengan ukuran hewan peliharaan, serta kebersihan hewan dan kandangnya. Itu yang penting dan harus kita lakukan untuk merawat hewan-hewan tadi. Nah, contohnya misalnya kita memelihara seekor kucing di rumah. Nah, kita harus lihat untuk jenis makanan kucing tersebut apa yang dimakannya, kemudian untuk kandangnya sendiri, kandang seperti apa. Jangan lupa untuk terus membersihkan halaman atau kandang-kandang tersebut secara rutin sehingga tidak terjadi kotoran-kotoran yang menumpuk dan membuat kucing tersebut menjadi sakit. Itu contoh dalam memahami pentingnya pelestarian hewan. Yang kedua yaitu membuat tempat penangkaran hewan langka. Nah, kita tahu mengapa adanya kebun binatang. Nah, kebun binatang itu biasanya menangkar hewan-hewan langka. Jadi misalnya ada hewan langka seperti badak atau hewan langka sejenis singa, macan, itu akan dipelihara terlebih dahulu sebelum nantinya akan dilepas di hutan belantara atau di hutan yang luas. Nah, adapun tujuannya pembuatan penangkaran hewan ini yaitu agar hewan langka dapat berkembang baik dengan aman. Nah, kalau kita gabungkan hewan langka tersebut di dalam hutan, bahayanya nanti sudah langka, nanti bisa melakukan perkelahian atau menjadi rantai makanan sehingga hewan tersebut mudah punah atau mudah hilang. Nah, di sini penangkaran hewan dapat dilakukan secara 2, yaitu secara ex situ dan in situ. Ex situ artinya di luar habitat aslinya seperti kebun raya, kebun binatang, dan taman safari. Sedangkan in situ artinya di dalam habitat aslinya seperti taman nasional, cagar alam, suaka marga satwa, dan hutan lindung. Nah, ini nih mengapa begitu? Karena ini pemerintah sudah melihat dengan bagus, sudah
menjaganya, sudah memfasilitasi keberadaan mereka sehingga mereka tidak terganggu oleh unsur-unsur unsur-unsur manusia sendiri. Nah, yang ketiga, tidak melakukan pemburuan liar dan jual beli hewan langka. Berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1990 Pasal 19, setiap orang dilarang melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan kawasan suaka alam. Makanya kita dilarang untuk berburu liar. Nah, berburu biasanya kan orang-orang berburu menggunakan senapan, jerat, itu tidak diperbolehkan. Dan itu juga ada hukum pidananya. Nanti bisa dipenjarakan. Nah, yang dilarang untuk diburu atau diperjualbelikan yaitu biasanya komodo, orangutan, dan harimau Sumatera. Mengapa demikian? Karena habitat ini, hewan-hewan ini termasuk hewan yang langka, yang jarang ada. Nah, karena mereka ini semua dilindungi. Nah, coba lihat di Ayo Berlatih. Kerjakan soal-soal berikut. Apa dampak Nomor 1, apa dampak bagi hewan jika habitatnya terganggu? Misalnya perubahan hutan menjadi permukiman penduduk. Apa biasanya yang kalian dapatkan kalau misalnya sebuah hutan atau sebuah habitat yang dirombak menjadi sebuah pemukiman penduduk? Maka akan terjadinya apa? Akan terjadinya kelangkaan hewan. Itu yang akan terjadi. Sudah kelangkaan hewan, maka populasinya punah, habitatnya hewannya berkurang karena habitatnya sudah terganggu. Itu tempat tinggal untuk hewan tidak ada lagi, sehingga hewan-hewan tersebut akan besar atau tumbuh nanti di tempat yang salah, di tempat yang tidak sesuai, begitu. Bagaimana cara melestarikan hewan agar tidak punah? Ya, tadi sudah Ibu bilang ada upaya-upayanya atau ada yang perlu kita lestarikan agar tidak punah tadi. Merawatnya, menyiapkan tempat-tempat penangkaran, itu termasuk dalam cara melestarikan hewan. Perhatikan gambar-gambar hewan berikut. Yang pertama ada kucing, ayam, sapi. Apa manfaat dari hewan-hewan tersebut bagi manusia? Kucing manfaatnya apa? Manfaatnya bisa kita gunakan di rumah untuk menjaga kita dari tikus, bisa. Terus manfaatnya ayam bisa kita pelihara, kita bisa gunakan dagingnya untuk dimasak. Sapi juga kita pelihara untuk bisa kita konsumsi sehari-hari. Tuliskan cara perkembangbiakan dari hewan tersebut. Bagaimana perkembangbiakannya? Hewan kucing biasanya melahirkan, ayam bertelur, dan sapi juga melahirkan. Yang kemarin kita bahas tentang ovivivir, vivivir, dan ovovivipar. Yang ketiga, bagaimana cara melestarikan hewan-hewan tersebut? Nah, tadi sudah ada cara melestarikannya, upaya-upayanya ya. Bisa anak-anak baca lagi di situ. Yang keempat, perhatikan gambar hewan langka di berikut. Nah, yang gambar pertama ada burung merak. Yang di gambar kedua itu ada tapir, dan gambar 3 itu ada bekantan. Apa manfaat hewan tersebut bagi lingkungan? Nah, mereka ini hewan-hewan yang dilindungi. Jadi manfaatnya itu banyak ya. Bisa anak-anak searching di manapun, baca di manapun, di Google atau di mana. Bisa. Tuliskan cara perkembangbiakannya. Ya, perkembangbiakannya seperti apa biasanya habitat hewan tersebut. Burung merak itu ada di mana? Biasanya di hutan. Tapir di mana? Bekantan di mana? Biasanya mereka sama-sama habitatnya itu ada di hutan. Berbeda ikan itu berarti habitatnya berada di air. Apa penyebab kelangkaan hewan-hewan tersebut? Apa penyebabnya? Biasanya diburu oleh manusia, sehingga diperjualbelikan oleh manusia hingga mereka menyebabkan kelangkaan. Apa upaya yang dapat kita lakukan untuk menjaga kepunahannya? Ya, tadi membuat tempat penangkaran untuk hewan-hewan langka. Ya,
melestarikan hewan-hewan tersebut. Itu termasuk dalam upaya yang dapat kita lakukan untuk menjaga dari kepunahan. Selanjutnya di muatan bahasa Indonesia kita turun ke bawah, itu kita masih berada pada simpulan. Sudah Ibu ingatkan seperti kemarin, setiap teks itu kita baca secara saksama, kemudian setiap paragrafnya kita cari ide pokok. Nah, setiap ide pokok paragraf sudah diketemukan. Misalnya di sini ada 3 paragraf, masing-masing punya, nanti kita ambil simpulan dari 3 ide pokok tersebut ya. Begitu. Kita lanjut saja di muatan IPS, fakta politik di negara-negara Asia. Di sini pada soal di sini kita akan membandingkan fakta politik di negara-negara di Asia Tenggara. Contohnya saja ada di Indonesia dan Thailand. Kita lihat di Indonesia, ibu kotanya yaitu DKI Jakarta, kepala negara presiden, kepala pemerintahan presiden, hari kemerdekaan 17 Agustus 1945. Nah, sebentar lagi kita akan masuk pada hari kemerdekaan yaitu 17 Agustus. Agustusan ini yaitu hari kemerdekaan kita, di mana Indonesia menang dari para penjajah. Bahasa resmi kita yaitu Indonesia, lagu kebangsaan kita Indonesia Raya, dan mata uang yang kita gunakan sehari-hari itu yaitu rupiah. Lambang negara Indonesia adalah burung Garuda. Dasar negara kita adalah Pancasila. Setiap sila Pancasila memiliki nilai-nilai yang diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kemarin kita sudah belajar sila pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Itu masing-masing sudah kita lakukan, kita terapkan sejatinya dalam kehidupan kita sehari-hari. Indonesia mempunyai semboyan Bhinneka Tunggal Ika, yaitu artinya berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Itu adalah semboyan kita, yang mana walaupun kita berbeda suku, berbeda keyakinan, berbeda bahasa daerahnya, tapi kita tetap satu, tidak boleh berpecah belah. Dibandingkan dengan negara Thailand memiliki ibu kotanya Bangkok. Kepala negaranya berbeda seperti kita, mereka menggunakan raja, dan kepala pemerintahannya Perdana Menteri. Bahasa resminya yaitu Thai. Lagu kebangsaannya Palengchat Thai. Mata uangnya Baht. Beda kita rupiah tadi. Kalau di Thailand mata uangnya itu Baht. Thailand merupakan negara monarki konstitusional yang dipimpin oleh raja. Pemerintah Thailand dijalankan oleh Perdana Menteri yang dipilih oleh raja. Thailand adalah salah satu-satunya negara di Asia Tenggara yang tidak pernah dijajah oleh bangsa asing. Ini kehebatannya. Thailand ini satu-satunya negara yang tidak pernah dijajah. Nah, hal ini sesuai dengan arti nama Thailand, yaitu tanah kebebasan. Nah, dari sanalah munculnya nama-nama Thailand itu. Itu merupakan perbedaan dari fakta politiknya negara Indonesia dan Thailand. Anak-anak boleh membaca untuk Asia Tenggara lainnya seperti Laos, Kamboja, Myanmar, dan lain-lain. Nah, di sini di pembelajaran 2 kita lanjut, yaitu penerapan sila-sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nah, penerapannya kan kita tahu di sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Ketiga, persatuan Indonesia. Keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, di sini beberapa contoh lain penerapan sila-sila Pancasila dalam menyayangi hewan. Yang pertama, melindungi dan merawat hewan sebagai tanda syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Itu termasuk sila pertama. Kemudian, memiliki kebanggaan terhadap hewan asli Indonesia. Kita bangga, kita memiliki hewan-hewan langka seperti badak bercula, itu ada di Indonesia. Itu termasuk dalam sila ketiga. Yang keempat, melaksanakan kewajiban dan hak kita dalam menyayangi hewan di sekitar kita. Itu termasuk sila keempat. Nah, lanjut di muatan SBDP.
teknik pewarnaan patung. Kemarin kita akan membuat patung, akan tetapi sepertinya waktunya tidak cukup. Jadi kita melihat teknik-tekniknya saja. Ada 2 jenis teknik pewarnaan, yaitu teknik pewarnaan akuarel dan plakat. Bagaimana teknik akuarel? Yaitu teknik pewarnaan dengan sapuan warna yang tipis sehingga hasil warna hampir transparan. Warna yang tipis didapatkan dengan menambahkan lebih banyak air. Dan yang kedua, teknik pelakat adalah teknik pewarnaan dengan sapu yang tebal dan komposisi cat yang kental sehingga menghasilkan warna yang pekat. Cat yang dipakai biasanya cat poster dan cat akrilik. Nah, demikian pembelajaran kita hari ini. Semoga apa yang Ibu sampaikan itu bermanfaat bagi kalian semua. Semoga bisa dipahami. Apabila tidak bisa dipahami, silahkan bertanya kepada Ibu lewat chat atau telepon langsung ya. Sekian dari Ibu. Tetap jaga kesehatannya, kondisinya, minum vitamin, jangan lupa pakai masker. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.